Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mareta dari kelas manajemen A6 dengan NIM 21010223. Ingin menjelaskan materi kelompok kami yaitu dari kelompok 2 dengan judul anggaran dan fungsi manajemen. Jadi, di sini ada 6 topik yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah pengertian anggaran dan penganggaran. Yang kedua adalah ciri-ciri anggaran. Yang ketiga adalah jenis anggaran. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang kelima, fungsi anggaran dan manajemen. Dan yang terakhir adalah fungsi dan tujuan anggaran. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Yang kedua adalah ciri-ciri anggaran. Ciri-ciri anggaran yang pertama yaitu dinyatakan dalam satuan uang walaupun perlu didukung informasi non-keuangan. Yang kedua biasanya menyangkut jangka waktu 1 tahun. Dan yang ketiga merupakan suatu komitmen manajemen. Topik yang ketiga adalah jenis anggaran. Nah, jenis anggaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, berdasarkan periode waktu. Nah, dalam periode waktu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah anggaran jangka panjang atau strategic plan. Yang kedua adalah anggaran tahunan atau tactical plan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan kelengkapan anggaran yang disusun. Itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah anggaran komprehensif. Yang kedua adalah anggaran parsial. Nah, yang ketiga berdasarkan fleksibilitas. Nah, berdasarkan fleksibilitas ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama anggaran fleksibel dan yang kedua anggaran tetap. Topik selanjutnya yang ingin kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, faktor-faktor ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu mencakup data informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan. Contohnya, penjualan tahun sebelumnya, tenaga kerja dan kebijakan perusahaan. Sementara faktor eksternal mencakup data informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Contohnya keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan dan penghasilan penduduk. Lalu topik kelima yang akan saya bahas adalah fungsi anggaran dalam manajemen. Nah, hubungan antara anggaran dan manajemen adalah sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai pertimbangan awal dalam melakukan sesuatu atau perencanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Topik terakhir yang akan saya bahas adalah fungsi dan tujuan anggaran. Nah, fungsi dan tujuan anggaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah anggaran sebagai alat perencanaan. Maksudnya di sini dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang akan dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Lalu anggaran sebagai alat pengendalian. Maksud di sini adalah dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari penggunaan biaya yang berlebih atau overspending atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya atau misspending. Dan yang ketiga adalah anggaran sebagai alat kebijakan. Maksudnya di sini adalah melalui anggaran organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Dan yang terakhir
Anggaran sebagai alat penilaian kerja. Maksudnya di sini adalah anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat mengambil manfaat dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.